Oleh kelompok yang disebut Mu'tazilah dan kebatinan ini hampir sama. Orang alim bukan dengan alimnya, tapi dengan zatnya, dengan dirinya. Apa akibatnya? Itulah akibatnya ketika ada orang berilmu dan dia mengatakan Allah berilmu dengan zatnya. Kita ini pancaran ilmu Allah. Bagi dia ilmu tidak ada, yang ada zat. Allah berilmu dengan ilmunya. Itu Ahlus Sunnah. Ini saya ulang-ulang. Allah berilmu dengan zatnya. Itu kelompok bukan Ahlus Sunnah. Apa akibat berkalam seperti ini? Allah berilmu, Allah berkuasa, Allah berkehendak dengan zat. Nanti orang akan merasa dirinya adalah zat Allah. Ya. Itu akibatnya. Makanya muncul tuh orang ngomong-ngomong begini, zatku, zat Allah. Itu akibat karena gagal di sini. Jadi dalam akidah Ahlus Sunnah, Allah berkehendak. Apa bahasa Arab berkehendak? Qadir, dengan sifat kudrat. Kenapa perlu disebut Allah berilmu, mengetahui dengan ilmunya, bukan dengan zatnya? Ilmu Allah berkait dengan al-ma'lum, objek yang diketahui. Sekarang ini kita ngapain? Allah tahu nggak? Berarti kita disebut objek yang diketahui. Tadi di rumah, sekarang di masjid. Tadi kita di rumah, Allah tahu kita di rumah. Sekarang Bapak Ibu di masjid, Allah tahu Bapak Ibu di masjid. Ada perubahan nggak? Ada perubahan. Apa yang berubah? Objek yang diketahui tadi di rumah, sekarang di masjid. Pertanyaannya, apakah ilmu Allah berubah? Apakah ilmu Allah berubah? Kalau pengetahuan saya berubah, tadi saya di rumah, sekarang saya di masjid. Pengetahuan saya berubah. Tapi apakah pengetahuan Allah berubah? Inilah kenapa Imam Ghazali mengkritisi filosof Ibnu Sina. Pernah dengar Ibnu Sina? Bapak kedokteran, ternyata dalam bab akidah bermasalah. Dia tidak kafir, tapi dia bermasalah. Bagi Ibnu Sina, apabila objek yang diketahui berubah, maka ilmu dari orang yang tahu itu juga berubah. Ketika alam tadinya tiada menjadi ada, kita dulu belum ada, sekarang ada. Berarti ilmu Allah berubah. Kata dia, ilmu Allah berubah. Bahaya ini. Mengatakan ilmu Allah berubah, berarti ada sesuatu yang berubah pada sifatnya. Paham maksudnya? Allah itu sudah tahu sebelum alam ini ada. Maka pengetahuannya bukan karena perubahan di alam ini lalu kemudian jadi tahu. Saya diberitahu baru tahu, melihat baru tahu. Sedangkan Allah tidak perlu melihat dan mendengar untuk tahu. Sebelum semua yang diketahui oleh makhluk itu ada, Allah sudah tahu. Adakah yang terjadi di alam semesta sesuatu di luar pengetahuan Allah? Saya mau tanya, ada nggak? Nggak ada. Karena semua sudah ada dalam ilmunya. Saya ngomong detik ini, sebelumnya, detik sebelumnya, itu sudah ditetapkan dalam ilmu Allah. Nggak ada perubahan. Yang berubah saya. Itulah maksudnya, makhluk tidak sama dengan Allah. Pengetahuan makhluk ada asbabnya, ada perubahannya. Pengetahuan Allah tidak berubah. Gitu ya. Itu maksud kalimat tadi. Allah senantiasa ada dengan nama dan sifatnya tidak berubah. Lam yahdus lahu ismun wala sifatun. Tidak ada nama baru yang muncul,
tidak ada sifat baru yang muncul, tidak ada pengetahuan baru yang muncul. Jadi kalau disebut kita hamba mengetahui, makhluk berpengetahuan, sama-sama disebut alim, Allah juga alim. Apa bedanya? Ilmu Allah tidak berubah, ilmu saya berubah. Saya belajar baru tahu, diberitahu baru tahu, terjadi baru tahu. Itu bedanya. Ya, semoga pusing ya. Tapi ini harus saya sampaikan. Ya, karena ruhnya senang, ruhani Bapak Ibu senang. Walaupun kepalanya pusing 7 keliling. Jadi sifat Allah disebut azali. Azali itu adalah pra-alam. Apa arti azali? Pra-alam. Alam itu bermula, azali itu sebelum ada permulaan, itu namanya azaliyah. Beberapa guru saya membedakan azali dengan qadim. Qadim pada zatnya, azali pada sifatnya. Bagus juga sih ya. Tapi ada yang menyamakannya, menjadikan sinonim ya. Dalilnya huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang maha awal. Maksud maha awal, tidak ada awalnya. Itu maksudnya maha awal. Maka segala sesuatu di alam semesta berawal dari kalam Allah, kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita tahu, ya, saya beritahu Bapak Ibu bahwa Allah tidak ada nama dan sifat yang baru baginya. Maka yang jamaah pagi ini menjadi tahu. Orang yang tahu di depan saya, pengetahuannya tadinya tidak ada, sekarang menjadi ada. Tadinya tidak ada, tadinya tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Tadi tidak ada ilmunya, sekarang ada ilmunya. Atau tadi ada pengetahuannya keliru. Dengan ada kajian ini misalnya menjadi lurus. Berarti ada perubahan pada ilmu. Ilmu kita baru. Baru itu disebut bahasa Arabnya makhluk muhdas, dicipta. Sedangkan ilmu Allah, kudrat Allah, kalam Allah, ya, sifatun fil azal, sifat yang azaliyah, sebelum alam ini ada, sebelum alam ada ya. Saya mau tanya lagi Bapak Ibu, seandainya Allah tidak mencipta langit dan bumi, arasy, apakah Allah masih disebut maha mencipta? Gimana? Maka nama Allah Khaliq, maha pencipta, itu bukan karena dia mencipta. Seorang seniman pelukis disebut seniman pelukis karena dia melukis. Karena dia belajar melukis, lalu ada karyanya lukisan. Karya lukisannya itu bukti bahwa dia seorang pelukis. Bahasa Arabnya Al-Musawwir. Allah bernama Al-Musawwir, yang maha melukis alam semesta. Maka coba lihat anak kita, bapak emaknya sama, hatta dia walaupun kembar, beda nggak anaknya? Kok bisa? Apakah Bapak Ibu pernah melukis wajah anak? Enggak. Siapa yang melukis wajah mereka? Hanya identik sedikit dengan kita, sedikit dengan pasangan kita, atau dengan kakek kita. Siapa yang melukis mereka? Itulah huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Musawwir, Allah yang menciptakan lukisan alam semesta. Coba foto di belakang kita ada Gunung Bromo. Itu persis kayak lukisan. Kayak lukisan dibuat.
Ada yang punya foto belakangnya Bromo? Ya. Teman saya membuat lukisan Bromo persis mirip, beda-beda tipis, tetap aja beda. Ya. Jadi Allah maha melukis, maha mencipta alam semesta, meskipun alam ini tiada. Jadi dia tidak disebut pelukis, pencipta, karena ada lukisannya, karena ada ciptaannya. Gitu ya. Nah, kalau dia disebut mencipta karena ada alam, berarti nama Allah itu baru. Beda-beda tipis sama kita. Maka kita tidak menerima istilah, mohon maaf ya, ini perbedaan kita dalam agama yang lain, Tuhan Bapa ya, kita nggak terima istilah itu ya. Kalau mereka mau pakai urusan mereka, tapi dalam akidah kita nggak ada. Kalau Tuhan Bapa kan ada anaknya berarti ya. Tuhan Bapa, Tuhan Bunda, kemudian ada anaknya, ada Roh Kudusnya. Kita tidak perlu menghina ajaran mereka, tapi cukup kita katakan kita berbeda. Dalam akidah kami, nama Allah tidak ada yang baru. Sedangkan sebutan Tuhan Bapa itu kan baru setelah ada anaknya bernama Isa atau Yesus. Kita berbeda, gak perlu kemudian mengkar, ya kan? Gak perlu bunuh-bunuhan kan? Kalau beda, beda-beda aja ya. Kalau mereka nggak sepakat ya nggak ada masalah. Wal fa'il huwa Allah Ta'ala wal fi'lu sifatun fil azal wal maf'ul makhluk. Imam Abu Hanifah mengatakan Allah pelaku, ja'ala, fa'ala, melakukan sesuatu. Perbuatan Allah itu juga azali, perbuatan Allah. Artinya Allah itu berbuat bukan di alam, bukan karena ini alam baru, lalu kemudian perbuatannya ini dihukumi baru. Nah, ini perbedaan dengan Imam Asy'ari, perbedaan istilah aja ya. Perbuatannya azali, sedangkan yang objek yang dibuatnya, makhluknya disebut makhluk, muhdas, baru. Perbuatannya tidak baru. Wa fi'lullah ta'ala ghair makhluk. Perbuatannya tidak makhluk, tapi objek yang dilakukannya makhluk. Kita ini objek ciptaan Allah, maka kita dicipta. Tapi kemampuan Allah mencipta kita itu bukan makhluk. Karena kalau makhluk berarti ada proses. Jadi kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan tidak makhluk, berarti menihilkan proses kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika disebut di dalam Al-Quran Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Hari ini hari untuk kita, bukan hari untuk Allah. Tolong dibedakan. Itu hari, 6 hari itu tidak berlaku kepada Allah, berlaku kepada makhluk. Apa dalilnya? Disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma lahu min nasib wa ma massana min lughub. Artinya hampir sama. Allah mencipta dalam 6 hari. Logikanya kalau kita bekerja full 6 hari kita lelah. Allah mengatakan Dia menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan Dia tidak pernah lelah. Maksudnya hari itu berlakunya untuk kamu, tidak berlaku kepadanya, sehingga tidak ada lelah dalam kamusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja dari pagi sampai sore. Kadang-kadang di kendaraan kita ketiduran, benar nggak? Benar Pak? Ya? Naik MRT ketiduran, sering nggak? Ya, kadang-kadang kelewat. Tinggal balik lagi kan? Yang enak kalau sudah pakai ojek online.
ya. Nanti orang kasih tahu, udah sampai Pak, udah sampai Pak ya. Kan gitu. Tapi ketika kita kemudian mengibaratkan Allah Subhanahu wa taala, nah itu berlainan ya. Tidak sama pengibaratannya ya. Kita baca lagi sedikit lagi ya. Wa sifatuhu fil azal ghair muhdatsa wala makhluqa faman qala innaha makhluqa wa muhdatsa aw waqafa aw shakka fiha fa huwa kafirun ya. Billahi ta'ala. Yang mengatakan bahwa aktivitas Allah itu makhluk atau ragu atau tawakuf, dia kufur. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Gimana Pak? Udah tegang atau bengong? Jadi ingin memahami Allah, Asmaul Husna yang Bapak Ibu baca itu bukanlah baru. Allah disebut Rahman bukan setelah dia menyayangi makhluk, itu maksudnya. Hanya menegaskan itu. Sebelum ada makhluk yang disayangi, Allah telah menyebut dirinya Rahman. Namun saat itu yang dizahirkan bukan nama Rahman, tapi Rahmah. Gitu ya. Bahkan ada istilah lainnya. Itulah kenapa disebut ar-ruh, yas'alunaka 'anir ruh ya. Dan lain istilahnya ya. Karena ar-ruh, rahmah itu dimensinya dimensi sebelum alam ada, maka dijawablah ketika orang-orang Bani Israel bertanya, ahli kitab bertanya, wahai Muhammad, apa itu hakikat ar-ruh? Apa jawaban beliau? Allah berfirman, qulir ruh min amri rabbi. Katakan hai Muhammad, ar-ruh min amri rabbi. Ar-ruh itu rububiyahnya Allah, urusannya Allah. Maksudnya alam, dia masuk ke dimensi sebelum ini. Disebut alam amriyah. Ulama kita berbeda pendapat. Alamul amr itu apanya azali, lalu apanya alam ini? Karena alamul amr tidak dicipta. Imam Abul Hasan Asy'ari mengatakan ketika ada ayat lahul amru ya, dibedakan dengan al-khalqu. Jadi di Quran itu dibedakan. Amr Allah perintah, perintah Allah, kalam Allah tidak makhluk. Sedangkan khalq itu kalam Allah tentang mencipta makhluk, objeknya baru. Jadi tubuh ini dicipta dengan kudrat iradat Allah, lalu Allah berkalam, kun, jadilah tubuh ini. Dari apa? Dibuatlah bahatnya, 4 anasir alam semesta. Maka Bapak Ibu nih, bahannya tanah doang atau ada airnya? Ada airnya. Ada tanah, ada air, nggak ada udaranya, nggak bisa napas. Hidup nggak? Nggak mungkin. Ada 3 ini tapi tidak ada pembakaran dalam tubuh. Hidup nggak? Nggak hidup juga. Maka ada 4 dalam tubuh kita. Api, tanah, air, udara, api. Coba kalau jalan, kita kalau jalan berkeringat, badan kita jadi panas, benar nggak? Atau coba mandi malam hari, tubuh kita lebih dingin dari air atau lebih hangat dari air? Yang mana? Malam hari coba mandi. Pernah mandi malam hari nggak? Oh, kalau belum nikah belum tahu tuh ya. Kalau sudah nikah ngerti lah. Cuma jangan mandi pakai air hangat dulu. Coba mandi pakai air dingin. Jangan langsung guyur kepala. Berwudu dulu sehingga tidak kaget badannya. Baru kemudian mulai yang kanan, kiri, lalu kepala. Itu cara mandi kalau malam hari. Ada orang pingsan ya di kamar mandi karena dia langsung guyur kepalanya. Tubuh kita ya bisa lebih dingin atau lebih hangat daripada air. Jika mandi pakai air dingin, awalnya terasa dingin, lama-lama terasa hangat. Berarti tubuh kita pun punya
ada suhunya yang kadang-kadang melebihi air, kadang-kadang kurang daripada air. Tubuh ini dicipta dengan kalam Allah, kun fayakun. Ini tubuh ini. Inni khaliqun basharan min tin. Makanya orang-orang kalau ngobatin, itu guru-guru tua saya kalau mau ngobatin muridnya, itu bacakan ke air atau kepada herbal-herbal, ada kalimatnya kun fayakun. Kedengeran sama orang kun. Ya, jadi Pak Dukun nih sekarang. Jadi dulu menyebut kata kun itu untuk pengobatan positif, tapi hari ini kata dukun jadi negatif. Nah, di tubuh ini itu adalah kun, kalam Allah kun. Kalam Allahnya tidak makhluk, objek yang dikatakan kun. Apa arti kun? Hendaklah engkau menjadi ada, hendaklah engkau menjadi wujud, maka dia menjadi wujud. Kalam Allah ini tidak makhluk, tapi objek yang menjadi dengan asbab kalam ini, kita itu adalah makhluk. Setelah Allah cipta, dari mana Allah cipta tadi? Nah, asalnya daripada anasir tanah. Setelah cukup kuat, baru ditiupkan ruh. Dan ar-ruh itu disebut min amri rabbi. Tidak disebut khaliqun, Allah menciptanya, hanya disebutkan min amri rabbi. Inilah rahasia bab ar-ruh. Saya hanya boleh buka sampai di situ. Ya, sudah di skip kajian berikutnya. Maka imam kita sepakat mengatakan bahwa ar-ruh bukan dari alam ciptaan, tapi dari alamul amr. Dikatakan oleh Imam Ghazali, ya, dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, dikatakan oleh Imam Subki. Mereka semua mengikut ayat ini. Meskipun ada hari ini orang-orang mengatakan bahwa ruh dicipta. Ruh dicipta berarti bukan ar-ruh yang min amr rabbi, berarti ruh bermakna jiwa. Ruh bermakna jiwa dicipta. Tapi ruh bermakna hembusan Allah, amrullah, tidak dicipta. Disebut min amrillah. Terus apa istilahnya? Ya istilahnya min amrillah, udah cukup. Jadi kita nggak usah istilahkan hal-hal yang membuat kepala kita terbebani. Itu aja bedanya. Ya, ada yang ngotot-ngotot. Ya, Ustadz juga atau Quran bahwa ruh dicipta, dalilnya bukan dalil, ada kitabnya bukan al-arwah. Bedakan al-arwah dengan ar-ruh. Al-arwah itu berkait dengan jiwa, ruh-ruh, jiwa-jiwa artinya itu dicipta. Sedangkan ar-ruh yang disebut aku tiupkan ruhku, hanya Allah yang tahu rahasianya. Tapi kalau ingin kenal Allah, itulah jalan tercepatnya. Ya. Gimana? Cukup? Sudah ngebul saya lihat nih. Berikutnya masih panjang lagi tentang hakikat Al-Quran dan kalam Allah. Ya, ini agak panjang. Nanti kita bahas. Jadi ketika Allah berkalam ke Nabi Musa, itu apa kejadiannya? Dibahas di kitab. Itu yang suara yang didengar Sayyidina Musa, itu suara apa? Apa Allah bersuara? Kan Allah tidak butuh suara. Itu contohnya. Ini ya, orang dulu jika mereka membahas tentang Allah, pertanyaannya sampai ke sana. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkalam dengan Nabi Musa dengan kalam yang sebenar-benarnya kalam. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Tapi ketika dibaca Bismillahirrahmanirrahim ada suaranya. Apa bedanya? Nah, nanti dibahas. Ya. Maka perlu diulangi kajian ini supaya kita tidak mengulangi sejarah. Bahwa agama jika sudah dibawa ke ranah politik,
satu aliran jika sudah dijadikan sebagai panduan orang berpolitik ini bahaya. Ini kejadiannya dulu begitu. Ya, coba lihat, gak usah jauh-jauh, Saudi aja. Saudi sekarang pemahaman agama resminya apa? Salafiyah, Wahabiyah. Maka selain mereka sudah nggak boleh. Dahulu 4 sudut Masjidil Haram itu 4 imam. Jadi orang yang biasa kunut masih boleh kunut di sana. Yang nggak kunut juga pindah sampingnya, dan nggak ada masalah. Sekarang dipaksa satu pemahaman, ya. Orang cerdas itu yang memaksa semua orang satu faham, atau yang menghargai perbedaan. Mana yang disebut orang cerdas? Hah? Yang menghargai perbedaan itu, ya.